Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, petani Indonesia yang berbahagia. Kali ini siswa ASEAN Eco School yang tergabung dalam organisasi pecinta lingkungan ini akan panen indigenous mikroorganisme 1 ya. Ya, nampak di sini sudah tidak muncul jamur mikroorganisme lagi ya. Pertanda bahwa ini sudah normal suhunya ya. Kemarin rapat tanah nggak terlihat karena tertutup oleh mikroorganisme yang berbentuk jamur ya. Nah, ini kita akan panen hari ini ya. Silakan kepada para siswa untuk memanen hasil karya kalian dengan alat yang ada. Ya, silakan anak putri menyiapkan kantongnya. Mas Dwida ini mengambil ya. Ya. Kira-kira jadi 10 mau butuh cangkul lagi. 10 kantong lah ya, 10 kantong. Ya. Perlu diketahui bahwa yang tadi di rumah itu ini adalah endogenous mikroorganisme 1 yang nanti merupakan bahan baku ya pada saat kita membentuk endogenous mikroorganisme 2, yang mana bahannya nanti kita akan membuat sekitar 200 liter air, kemudian ditambah dengan 4 liter molase, 4 kg dedak ya, dan setengah liter EM4. Nah, nanti tentunya kami akan meliput juga ya bagaimana saat membuat endogenous mikroorganisme 2. Ya, kita lihat panen endogenous mikroorganisme 1. Nah, endogenous mikroorganisme 1 ini nanti sekaligus juga dipakai sebagai bahan baku ya. Bahan baku saat membuat mikroorganisme 2. Jadi nanti kalau kita membuat volume 200 liter air, maka kita butuhkan sekitar 4 kilogram endogenous mikroorganisme 1, kemudian ditambah dengan 200 liter air, kemudian ditambah dengan 4 liter molase dan seterusnya ya. cukup, Mbak. Ya. Oke, ini anak-anak sedang panen. Dan di kedua. Ya. Oke ya. Oke, kita lihat ya. Ya, ini anak-anak sedang memanen ya endogenous mikroorganisme 1 ya, yang nanti merupakan bahan baku mikroorganisme 2, endogenous mikroorganisme 2 ya. Oke, kompak sekali ya, mereka bergotong royong ya. Ini mereka dengan ikhlas dan gembira ya memproduksi endogenous mikroorganisme 1 sebagai bahan baku nantinya untuk endogenous mikroorganisme 2 ya. Ya. Oke ya. Kita lihat ya, ini sedang panen atau mereka dengan senang hati ya. Nah, inilah mikroorganisme endogenous mikroorganisme 1 ya.
anak-anak sedang memanen. Perlu kami sampaikan bahwa para siswa ini adalah siswa ASEAN Eco School yang tergabung dalam organisasi pecinta lingkungan. Sementara ini adalah pembinanya, para pembina ya, ada di belakang ya, yang keseharian membina para siswa ya, bagaimana mencintai lingkungan dan merawat lingkungan agar kelestarian lingkungan khususnya di SMA Negeri 1 Aji Barang ini hijau ya, subur, bersih, dan udara ini segar. Karena hijaunya tumbuhan ini sebagai bank oksigen yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya. Oke ya. Ya mereka masih proses memanen ya. Ini sudah ada beberapa kandi dihasilkan. Ini ya. Oleh anak-anak ya. Oke. Oke, alhamdulillah panen endogenous mikroorganisme 1 telah dilaksanakan dan nampak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10 kandi ya, 10 kandi ya. Ini nanti endogenous mikroorganisme 1 ini merupakan bahan baku saat kita akan membuat endogenous mikroorganisme 2. Nah, inilah biang padat. Nanti di endogenous mikroorganisme 2 lah biang cair. Dimana kalau saat kita membuat endogenous mikroorganisme 2 juga dibutuhkan waktu 2 kali 5 hari sama. 2 kali 5 hari. Nanti sangat efektif untuk mengembalikan kesehatan tanah dan menggemburkan tanah ya. Setelah itu, setelah kita punya biang padat endogenous mikroorganisme 1 dan biang cair mikroorganisme 2, nanti selanjutnya kita akan membuat biang pupuk organiknya. Ini luar biasa. Tadi saya sudah diskusi dengan Ketua OPL untuk pembiayaan operasional organisasi pencinta lingkungan, maka nanti lingkungan SMA Negeri 1 Aji Barang ini akan kita tanami kemukus ekspor. Kemukus ekspor. Ya, luar biasa. Di mana 1 kilogramnya basah, petik panen basah, ini Rp50.000. Rp50.000. Dan disitulah kalian akan tahu sebenarnya mencari uang itu tidak sulit. Jadi hukumnya haram kalau kalian nanti masa depannya miskin. Dengan menguasai pembuatan pupuk organik. Gitu. Karena apa? Nanti produktivitas kemukus ini long time. Makin lama produksinya makin tinggi. Contoh, produksi pertama ini 8 bulan, ini paling 1 kilo ya. Nanti setelah produksi pertama ini, setiap maksimal 40 hari kita akan panen kemukus. Tadi sudah saya hitung dengan Bapak Dr. Andes Susilarto sebagai Ketua OPL, ya. Kalau kita nanam di lingkungan sekolah 200 pohon, berapa? 200 pohon. Ini. Nah, kalau sudah 5 tahun, ini bisa menghasilkan 5 kilo. Minimal 5 kilo produksi kemukus. 5 kilo kali 200 pohon berapa? 1000 kilo atau 1 ton. 1000 kilo kali 50.000. Angel ngetungnya. Memberi wawasan pada kalian yang tergabung dalam organisasi pecinta lingkungan. Paham tak? Maka bersemangatlah. Jangan jadi orang miskin. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Telah menyediakan alam untuk kita semuanya.
Kalau kita nggak tahu apa yang ada di bawah dapuran pring ini, kita nggak tahu, maka tidak akan bisa dimanfaatkan. Ya, tidak akan bisa dimanfaatkan. Kalau di sini kaya sekali mikroorganisme. Ya kan? Kemarin kalian lihat, ada jamur yang mikroorganisme berbentuk jamur yang putih, yang kebiruan, yang kehijauan. Ini adalah pasukan perangnya endogenous mikroorganisme 1. Di mana nanti akan menyerang tanah-tanah yang kena kimiawi. Ya, tanah-tanah yang kena jamur yang parasit. Jadi nanti tanah kita terhindar dari hama-hama, tanah kita netral kembali tingkat keasaman dan kebasaannya. Ini luar biasa. Dan nanti yang luar biasa lagi, kalian akan saya didik bagaimana membuat pupuk organik cair. Juga bentuknya biang. 200 cc atau 200 ml akan dicampur dengan 20 liter. Padahal kita untuk membuat ini nanti, ini kita cukup satu kantong ini. Kita campur dengan 200 liter. Jadi ini kalau kita 10 kantong, kita bisa buat 10 kali 200 liter. Berapa itu? 2000 liter atau 1 meter kubik. Ini bisa untuk menyehatkan sekitar ya hektaran tanah. Ya. Nah nanti semua lingkungan ini termasuk nanti kemukus yang insya Allah akan kita tanam, semuanya karena ini untuk ekspor tidak boleh pakai pupuk kimia. Nanti akan kedeteksi oleh eksportir ini. Kemana ini akan diekspor? Ke Eropa ya, Jerman, Prancis, Italia. Tentunya ilmu ini akan saya tularkan ke kalian semuanya. Sehingga kalian tadi saya bilang, kalau kalian dalami ini, terutama nanti kalau kalian lulus SMA, yang senang lingkungan, yang senang pertanian, saya anjurkan kalian masuk fakultas pertanian. Entah itu di UGM, entah itu di Unsud, entah itu di Undip. Insya Allah, kamu mustahil akan jadi orang miskin. Usaha tidak akan mengkhianati kesuksesan dan hasil. Ingat, catat ini moto saya ini. Usaha tidak akan mengkhianati kesuksesan. Jelas nggak? Jelas. Semangat ya? Semangat. Jangan lihat latar belakang kamu dari tingkat ekonomi apa. Jangan. Kamu kalau misalnya kamu dari keluarga kurang mampu, kamu harus rubah. Please you change for future your life. Rubah masa depan kalian. Jelas nggak? Ini yang mendesain kalian sendiri, bukan orang lain. Semangat belajar. Jelas? Jelas. Saya akan memberikan moto ya. Salam lestari. Salam lestari. Jaga bumi, jamin masa depan. Luar biasa. Sukses untuk anak-anak OPL, sukses untuk SMA Asyana Kosekul, SMA Negeri Cibarang. Sukses untuk para pembina OPL SMA Negeri 1 Cibarang. Luar biasa. Kita song-song masa depan kita lewat lingkungan yang lestari, lingkungan yang bersih, pertanian unggul, pertanian yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemanenan pupuk padat IMO 1 yang tadi sudah diberi penjelasan oleh Bapak Kusno bahwa setelah pemanenan pupuk padat nanti akan ditindaklanjuti dengan pembuatan biang pupuk cair. Ya, demikian. Semoga apa yang kita sajikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.